Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5106. Melihat orang-orang dari garis keturunan luar negeri dan garis keturunan di luar. Tembok besar pergi satu persatu. Alexa Joyner ragu-ragu. Dan akhirnya menghela nafas dalam diam. Harvey York memandang Alexa Joyner. Tersenyum dan berkata, "Apa? Menyesal memprovokasi saya. Jika Anda ingin memperbaikinya sekarang, itu bukan tanpa kesempatan. Biarkan orang-orangmu menahanku dan mengirimkannya ke mereka berdua. Mereka berdua harus memaafkan jalur utamamu." Alexa Joyner melirik Harvey York dengan dingin. Dan berkata, "Anda, tuan muda York, begitu meremehkan saya." Alexa Joyner. Harvey York tersenyum diam-diam. Dan kemudian berkata dengan ringan, "Sekarang situasi Anda di keluarga penggabung Jinling terlalu rumit. Jika kamu ingin menaklukkan kedua orang ini, kamu hanya bisa menggunakan pisau cepat semacam ini untuk memotong kekacauan. Ketika mereka memikirkannya dengan jelas dan memahami, mereka akan tahu bahwa itu akan menguntungkan kedua belah pihak. Selama mereka ingin mempertahankan posisi mereka saat ini, mereka akan menyerah. Kami tidak punya waktu untuk berlama-lama dengan mereka." Alexa Joyner sedikit mengernyit dan berkata, "Bagaimana jika mereka tidak dapat memahaminya sepanjang waktu?" Harvey York berkata dengan acuh tak acuh. "Kalau begitu mari kita hilangkan kedua pembuluh darah ini terlebih dahulu dan kemudian bicarakan yang lain. Selain itu, saya akan pergi menemui Stanley Joyner alias Patel sebentar lagi untuk melihat apakah saya dapat membantu Anda membawa ini, pangeran dari garis Mordu, ke sisimu. Bagaimanapun, aku adalah kakak laki-lakinya." Mendengar kata-kata Harvey York, Alexa Joyner tertegun sejenak. Dan kemudian, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Di antara 5 cabang, Stanley Joyner, putra tertua cabang Mordu, adalah dewa perang. Dalam kognisi Alexa Joyner, orang yang paling sulit dihadapi sebenarnya adalah adik laki-laki Harvey York. Ini hanya merongrong persepsi orang. Harvey York tidak repot-repot memperhatikan keterkejutan Alexa Joyner, tetapi memikirkannya dan melanjutkan, "Kirim seseorang untuk menonton John Jonir dan Samuel Jonir. Jika keduanya memiliki niat untuk menyerah, maka terimalah sesegera mungkin. Tidak peduli apakah itu tulus atau salah. Tetapi dengan orang-orang dari 2 cabang utama yang mendukung Anda, akan lebih mudah bagi Anda untuk naik. Tapi kalau mereka akan bergabung dengan Wolsing, kalau begitu jangan sopan. Kamu bisa melakukan apa yang kamu inginkan. Aku tidak perlu mengajarimu tentang hal-hal ini, kan?" Alexa Joyner kembali tenang dan sedikit mengangguk. Kemudian Harvey York mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke Stanley Joyner. Lalu berkata dengan ringan, "Bantu aku mengatur ruang minum teh." Saya pernah bertemu Stanley Joyner sekali. Setengah jam kemudian, rumah teh keluarga Jonir. Harvey York duduk di dekat jendela, memegang secangkir teh puer di tangannya, dan sesekali meminum beberapa teguk, yang terasa pahit dan manis. Pada saat ini, pintu kotak didorong terbuka dengan derit. Kemudian seorang pria berjas tang masuk. Dia berjalan seperti harimau, dan momentumnya mencengangkan. Ini adalah putra dari keturunan Jinling Joyner Family Mordu, Stanley Joyner. Ketika di Mordu hari itu, Stanley Joyner dan Harvey York bertengkar. Sangat disayangkan dia kalah dari Harvey York dan rela menjadi adik laki-laki. Ketika dia menerima pesan teks Harvey York hari ini, dia bingung. Tetapi ketika dia melihat pakaian Harvey York, Stanley Joyner tiba-tiba mengerti sesuatu.
Dia membandingkan ibu jarinya dengan Harvey York, dan berkata, "Saudara York, adik laki-laki mengaguminya. Tidak hanya makmur di Mordu. Beberapa hari setelah saya datang ke Jinling, Nona Jonir kami juga membungkuk di bawah celana jeans Anda. Bagaimana? Kamu memanggilku ke sini secara khusus hari ini. Anda hanya akan merekrut Miss Jonir." Jelas. Stanley Joyner juga tidak bodoh untuk langsung ke intinya saat ini. Harvey York tersenyum ringan dan berkata, "Itu benar." Bab 5107. Stanley Joyner memicingkan mata ke Harvey York sejenak, lalu menghela nafas. "Saudara York, ternyata dalam hal hubungan Anda dengan saya pasti akan berdiri di pihak Alexa Joyner. Tapi masalahnya adalah, Alexa Joyner benar-benar tidak memiliki peluang untuk menang kali ini." Freddie Joyner agresif. Hanya untuk posisi kepala keluarga Joyner. Tidak hanya garis keturunan Wolsing, garis keturunan Beihai dan garis keturunan Mordu mendukungnya. Bahkan jalur utama memiliki banyak tetua di sisinya. Alexa Joyner ditakdirkan untuk tidak berada di posisi itu. Harvey York tidak menjawab pertanyaan itu secara langsung, tetapi menghela napas lega sambil memegang cangkir teh, dan berkata dengan penuh minat, "Freddie Joyner, putra cabang Wolsing, apakah kamu akrab dengan orang ini?" Memperkenalkan, Stanley Joyner memikirkannya dan berkata, "Freddie Joyner adalah orang pertama di 5 cabang kami. Tidak hanya seni bela diri yang tercerahkan, tetapi juga kekuatannya yang tak tertandingi. Yang paling penting adalah dia pernah menjalin hubungan dengan Wolsing. Jadi dia terkait erat dengan 10 keluarga teratas dan sekolah seni bela diri utama. Tanah suci semuanya berpotongan dan tidak dapat dibalik. Dikatakan bahwa ada saudara hidup dan matinya di 4 pilar negara H. Sederhananya, koneksinya lebih luas dari Alexa Joyner. Jika dia berada di posisi teratas, itu akan lebih membantu Jinling. Keluarga penggabung. Harvey York tersenyum dan berkata, "Berapa banyak bantuan? Bisakah Anda membiarkan keluarga penggabung mendominasi Jinling?" Stanley Joyner sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian tanpa sadar berkata, "Saya takut belum tentu. Lagi pula, keluarga Jinling Hoffman awalnya adalah keluarga pertama di Jinling. Kami berterima kasih kepada keluarga." Harvey York berkata dengan ringan, "Jika saya mengatakan bahwa Alexa Joyner berada di posisi teratas, keluarga Jinling Joyner dapat menjadi keluarga pertama di Jinling, dan dapat menginjak keluarga Jinling. Maukah kamu menyerah pada Freddie Joyner?" Mata Stanley Joyner sedikit menyipit, dan setelah beberapa saat dia berkata perlahan, "Jika Alexa Joyner benar-benar dapat melakukan ini, saya dapat mempertimbangkan untuk menyerah. Bagaimanapun, bagiku, meskipun aku tidak tertarik menjadi kepala keluarga penggabung. Tapi saya berharap Joyner Sek lebih baik." Harvey York mengangguk dan berkata, "Jika hanya ada satu Alexa Joyner, mungkin ini tidak bisa dilakukan. Tapi dengan saya di sini, tidak sulit untuk menjadikan keluarga Joyner yang pertama di Jinling." Ekspresi Stanley Joyner tidak dapat diprediksi. Tepat ketika dia akan setuju, tiba-tiba telepon bergetar dengan bas. Melihat nomor ponselnya, Stanley Joyner sedikit fokus dan berkata, "Ini telepon dari seseorang yang menatap Freddie Joyner." Setelah berbicara, Stanley Joyner tidak menyembunyikannya, tetapi menjawab telepon langsung di depan Harvey York. Di sisi lain telepon, suara asistennya yang tergesa-gesa datang. "Pangeran." Seperti pangeran naga yang mengirim perintah. "Klan akan maju." Saat ini John Joyner dan Samuel Joyner telah menyerah. Memaksa Alexa Joyner untuk turun tahta. Waktunya telah tiba. Tolong datang ke kuil leluhur Joyner secepat mungkin. Wajah Harvey York berubah.
Dia tidak pernah berpikir bahwa hal sebesar itu akan terjadi kurang dari 1 jam setelah dia pergi. Stanley Joyner juga terlihat agak jelek. Dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, "Saudara York, tampaknya hampir tidak mungkin bagi Alexa Joyner untuk berada di posisi itu." Kenaikan Freddie Joyner adalah kesimpulan yang sudah pasti. Harvey York meletakkan cangkir teh di tangannya dan berkata dengan ringan, "Kamu terlalu meremehkan Alexa Joyner. Kalau menanganinya begitu mudah. Saya khawatir urat nadi utama sudah ditelan Freddie Joyner sejak lama. Di mana situasinya hari ini? Ayo pergi. Bawa aku ke kuil leluhur Joyniermu. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda apa artinya berbalik melawan angin." Stanley Joyner tampak aneh. Setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Oke, hari ini aku akan menemanimu, Saudara York." Bab 5108. Keduanya berjalan keluar dari kedai teh dan hendak masuk ke mobil ketika mereka melihat Land Cruiser tiba-tiba melaju kencang dari kejauhan. Kendaraan berhenti, dan seorang wanita dengan cambuk kulit melompat turun dengan lebih dari 20 master seni bela diri. Lebih dari 20 master seni bela diri tersebar pada saat yang sama, menjaga semua arah. Semuanya tampak acuh tak acuh. Harvey York melihat pemandangan ini, menoleh ke samping, dan berkata sambil tersenyum, "Stanley Joyner, menurut Anda apakah para master hebat dari garis keturunan luar negeri dan garis keturunan di luar tembok besar ada di sini untuk menyusahkan Anda? Atau untuk menyusahkan saya?" Stanley Joyner berkata dengan wajah aneh, "Tidak peduli seberapa buruk aku juga pangeran dari garis keturunan Mordu. Dan generasi dewa perang yang semua orang tahu tentang keluarga Joyner. Mereka gila dan datang untuk menggangguku." Harvey York menepuk pahanya. "Masuk akal. Jadi orang-orang ini ada di sini untuk mengganggu saya. Ini rumah Joyner. Aku kesepian. Dan aku tidak bekerja." Sambil berbicara, Harvey York mengeluarkan ponselnya lagi, meliriknya, dan melanjutkan, "Ayo." Sinyal ponselnya hilang. "Kakak, kali ini, kamu harus melindungi saudaraku dengan baik. Rumah Joyner ini adalah wilayah Anda. Saya telah menderita kerugian di sini. Dan Anda bertanggung jawab untuk itu." Stanley Joyner tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, dia hanya bisa berkata dengan ringan kepada orang itu, "Kamu tahu siapa aku? Jangan membuat masalah. Keluar dari sini." Tamparan. Wanita yang memimpin menjentikkan cambuk kulit di tangannya. Dan pada saat itu berkata dengan senyum yang bukan senyum, "Tuan muda, tentu saja kami para pelayan tahu bahwa identitas Anda tidak dapat dicapai. Namun, kali ini, kami orang-orang datang dengan perintah kematian. Jika Pangeran John dan Pangeran Samuel ingin menyerah kepada Pangeran Freddie, mereka berdua harus menyerahkan nama mereka. Dan kepala orang ini adalah suara. Jadi, tolong beri jalan." Harvey York memandang wanita yang memegang cambuk itu dengan penuh minat. Dan Tatiana Mutana lah yang mengikuti Samuel Joyner. Pada saat ini, melihat sikap membunuh dari pihak lain, Harvey York meletakkan tangannya di punggungnya dan tersenyum ringan. "Nonamu, kan? Aku tidak menyangka bahwa kita ditakdirkan untuk bertemu lagi. Hanya saja kamu menginginkan kepalaku untuk kedua kalinya kita bertemu. Bukankah itu bagus? Kita belum begitu akrab, kan?" Tatiana Mutana berkata dengan dingin. "York yang bermarga, jangan bicara di sini. Tidak peduli seberapa banyak kamu berbicara, kami tidak akan membiarkanmu pergi. Apakah kamu akan mati sendiri? Atau kami mengirimmu dalam perjalanan?" Harvey York berkata ringan. "Apakah otak kalian sakit? Saya sangat muda. Muda dan menjanjikan. Dengan masa depan yang cerah. Apakah aku bukan orang baik?
Kenapa mati? Stanley Joyner juga berkata dengan dingin. Minggir. Demi Anda menjadi pelayan. Saya tidak peduli dengan Anda. Tetapi barang siapa ingin menyentuh kakak laki-lakiku yang tertua, harus menginjak tubuhku terlebih dahulu. Sambil berbicara, Stanley Joyner mengulurkan tangan kanannya, dan segera melihat salah satu pelayannya memberikan pedang panjang yang halus di tangannya. Dan rombongannya juga mengeluarkan senjata api dan senjata, masing-masing dengan flu dan ekspresi dingin. Ayo menjadi pangeran, blokir jalan kita. Kalau begitu jangan salahkan kami karena melakukannya denganmu. Bagaimanapun, ketidaktaatanmu pada perintah Pangeran Long sudah menunjukkan pengkhianatanmu. Bunuh kamu. Kami tidak hanya tidak bersalah, tetapi juga berjasa. Harvey York berkata dengan penuh minat. Kalian benar-benar gila. Jika kalian ingin membunuhku, itu saja. Bahkan Stanley Joyner ingin membunuh. Tidakkah kalian tahu bahwa dia adalah dewa perang? Bab 5109. Tatiana Mutana berkata dengan dingin. Dewa perang tidak lain adalah manusia. Aku tidak percaya dia tidak takut pada tombak dan senjata api. Unggul. Detik berikutnya. Para master dari garis keturunan luar negeri dan garis keturunan asing semuanya keluar. Senjata api mereka. Membuka asuransi. Dan mencoba menarik pelatuknya. Stanley Joyner. Generasi God of War. Bagaimana dia bisa memberi orang-orang ini kesempatan? Dengan sapuan pedang panjang di tangannya, dia menyapu semua yang disebut master ini ke tanah, segera. Setelah itu, Stanley Joyner menamparkan backhand dan langsung membalik Tatiana M yang arogan dan mendominasi kipas utana ke tanah. Tatiana Mutana menjerit dan terbang keluar, dan sosoknya berguling-guling di tanah selama lebih dari 10 meter, yang sangat menyedihkan. Stanley Joyner melambaikan tangannya, dan rombongannya langsung mengikatkan senjata api di dahi para master hebat itu. Dan Stanley Joyner sendiri melangkah maju dan menginjak tubuh Tatiana Mutana. Tatiana Mutana berteriak. Seluruh tubuhnya berkedut dan kelopak matanya melompat. Harvey York bertepuk tangan, memberi isyarat kepada Stanley Joyner untuk tidak membunuh. Lalu tersenyum pada Tatiana Mutana dan berkata, Nonamu, apakah Anda pikir Anda benar-benar memiliki kesempatan untuk membunuh kami? Sejak awal, Freddie Joyner tahu bahwa kamu tidak bisa membunuhku. Kan? Tujuan sebenarnya dari memintamu untuk meminta apa yang disebut sertifikat pendaftaran ini bukan untuk membunuhku. Ini hanya untuk menguji seberapa tulus apa yang disebut penyerahan Stanley Joyner. Di antara 5 pangeran, Freddie Joyner menghargai dan tidak takut pada John Joyner. Tetapi Stanley Joyner, dewa perang. Apakah saya benar mendengar ini? Tidak hanya kulit Tatiana Mutana yang berubah, tetapi bahkan kulit Stanley Joyner sedikit tenggelam. Dia mengabdikan diri pada seni bela diri. Dan dia tidak benar-benar ingin terlibat dalam perjuangan terbuka dan rahasia keluarga Joyner. Tapi Freddie Joyner sudah lama menganggapnya sebagai pesaing pertamanya. Orang-orang yang disebut tidak dapat menahan diri di arena. Itulah yang mereka katakan. Setelah Tatiana Mutana dan rombongannya pergi, Harvey York menyipitkan mata ke Stanley Joyner dan berkata dengan ringan, Bagaimana? Apakah Anda ingin pergi ke kuil leluhur Joyner bersama saya? Pergi sekarang. Apakah kamu benar-benar berdiri di hadapan Freddie Joyner? Ekspresi Stanley Joyner berubah. Dan setelah beberapa saat dia berkata dengan ringan, apakah saya masih punya pilihan? Beberapa hal tidak bisa dihindari. Dan bisa dilihat dari kejadian ini bahwa Alexa Joyner adalah atasan yang sebenarnya. Freddie Joyner. Pada akhirnya dia tumbuh dari cabang. Hatinya tidak cukup. Harvey York tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, tapi berjalan perlahan dengan tangan di punggungnya. 8 malam. Kuil leluhur Joyner.
Tempat ini adalah tempat terpenting dalam keluarga penggabung Jinling. Dan suksesi kepala berturut-turut telah dilakukan di tempat ini. Tapi hari ini, semua klan dari garis utama keluarga penggabung Jinling dan 5 cabang berkumpul bersama. Dan banyak dari mereka telah kembali lebih awal bahkan dari luar negeri. Dapat dikatakan bahwa semua orang yang berkumpul di sini memiliki banyak energi di keluarga penggabung Jinling. Orang-orang ini memiliki banyak pengaruh dimanapun mereka berada. Meskipun masih ada setengah jam sebelum pertemuan klan yang sebenarnya, para anggota klan itu telah menerima berita dan berkumpul. Banyak klan yang akrab berkumpul satu sama lain. Di satu sisi untuk bertukar berita, dan di sisi lain untuk melihat apakah mereka dapat bertukar beberapa manfaat. Paman ketiga, saya mendengar bahwa Anda telah menikahi seorang selir lagi. Anda harus kuat. Paman 14. Terakhir kali kamu datang ke Wolsing. Jika kamu tidak mentraktirku makan, kamu akan didenda 3 minuman malam ini. Kakak kedua. Mengapa kamu lebih lambat dariku? Kamu adalah jalur utama di antara kerumunan. Seorang pria yang mengenakan pakaian orde tinggi Givenchy berjalan keluar perlahan dan menyapa semua orang dengan senyum di wajahnya. Bab 5110. Rambut pria itu disisir dengan cermat. Dan dia mengenakan manik gigi harimau berusia 1000 tahun. Di lehernya, tanpa hiasan lain. Namun harga manik-manik ini saja sudah mencapai puluhan juta. Ini berkali-kali lebih tinggi daripada memakai perhiasan emas dan perak lainnya. Yang paling penting adalah temperamennya terlalu baik. Seperti putra bangsawan. Sangat ramah. Orang ini adalah salah satu protagonis malam ini. Freddy Jonier, putra keluarga Jinling Joyner dan garis keturunan Wolsing. Saat dia berjalan, dia menyapa dan berjabat tangan dengan orang-orang yang dikenalnya. Ketika wanita bangsawan dan wanita terkenal itu melihatnya, mata mereka penuh kecemerlangan. Adapun orang-orang besar, muda dan kuat itu, mereka semua mengalihkan pandangan ke Freddy Jonier. Di antara Joyner family, penilaian terhadap Freddy Jonier sangat tinggi. Menurut rumor, seni bela dirinya tercerahkan, dan dia memiliki kekuatan tempur setengah langkah dewa perang. Meskipun dia tidak sebagus Stanley Joyner, jenius seni bela diri keluarga Joyner, dia jelas tidak kalah. Yang paling penting adalah jaringan kontak yang dia kelola di Wolsing, yang mewakili sejumlah besar energi. Dan itu juga berarti dia bisa memimpin keluarga Joyner ke tingkat yang lebih tinggi. Saat Freddy Jonier berjalan, dia menyapu keindahan di sekitarnya dengan penuh minat. Meskipun orang-orang yang hadir semuanya bermarga Jonier, banyak dari mereka telah meninggalkan 5 server sejak lama. Dan semua orang hanya satu keluarga 500 tahun yang lalu. Antara Vena utama dan cabang utama. Meskipun setiap orang memiliki nama keluarga Jonier, hubungan darahnya sangat tipis sehingga hampir tidak dapat dihitung. Bukan kebetulan bahwa banyak orang dari keluarga Joyner menikah satu sama lain. Karena itu, setelah mata Freddy Jonier melirik pemandangan itu beberapa saat, akhirnya jatuh pada Alexa Joyner yang wajahnya tidak tampan. Wanita ini seperti yang dikabarkan, tidak hanya memukau, tetapi juga wanita cantik dengan sosok anggun dan langsing. Yang paling penting adalah statusnya terlalu tinggi. Dia adalah keturunan langsung dari keturunan langsung keluarga Joyner. Dan dia juga merupakan generasi tunggal dari sekte metabolisme ini. Orang yang mendapatkannya tidak hanya mendapatkan garis keturunan tertua keluarga penggabung, tetapi juga sepenuhnya mengendalikan sumber daya dari jalur utama, dan kemudian mengendalikan keluarga penggabung. Dapatkan posisi Alexa Joyner. Dapatkan sumber daya Alexa Joyner. Lalu dapatkan orang-orang Alexa Joyner. Ini adalah rencana Freddy Jonier langkah demi langkah. Lagi pula,
Yang dia inginkan adalah pintu terima kasih yang terbuat dari besi, bukan yang rusak. Kalau tidak, bagaimana dia bisa bertarung dengan pangeran dan tuan muda lainnya di Wolsing di masa depan? Adapun identitas Alexa Joyner, anggota klan Joyner family lainnya yang hadir juga jelas. Ketika Alexa Joyner muncul, saya tidak tahu berapa banyak mata yang tertuju padanya. Banyak orang parubaya Joyner family ingin memakan nasi lembutnya dan menjadi menantunya dari rumah ke rumah. Sangat disayangkan bahwa Alexa Joyner tidak memandang rendah pemborosan ini. Nona Joyner, lama tidak bertemu. Secantik biasanya. Melihat Alexa Joyner, Freddy Joyner meletakkan tangannya di punggungnya dan berjalan dengan sekelompok asisten dan pengawal, dengan senyum cerah di wajahnya. Pada pertemuan klan ini, bisa bertemu langsung dengan Nona Joyner benar-benar merupakan berkah. Selama 3 kehidupan, saya juga berharap memiliki lebih banyak ruang untuk bekerja sama dengan Nona Joyner segera. Mari saling menguntungkan. Mari kita bertanggung jawab atas masa depan keluarga Joyner bersama. Wajah Freddy Joyner lembut dan anggun. Tetapi kata-kata yang diucapkannya memiliki makna mendalam yang tak terkatakan, yang membuat orang merasa dingin sampai ke tulang-tulang hanya mendengarnya. Mendengar kata-kata mendalam Freddy Joyner, Alexa Joyner sedikit mengernyit, lalu perlahan berkata, "Pangeran Freddy sangat sopan. Jalur utama kami merasa terhormat karena Anda datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan klan. Saya berharap bahwa garis keturunan Wolsing akan terus mendukung jalur utama kami seperti yang telah terjadi dalam 100 tahun terakhir." Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.